Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdoso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih cara bisa kerja di Singapura, masuk ke Singapura menjadi PRT atau pembantu rumah tangga atau TKW. Terus apa aja sih yang sebenarnya yang dilakukan di sini tuh ngapain aja, pembantu-pembantu di sini tuh apa aja yang dilakukan itu. Terus apa aja persyaratannya agar bisa masuk ke Singapura, peraturannya juga, apakah peraturan dan persyaratannya itu masih sama seperti tahun-tahun yang lalu ataukah ada perbaruan untuk tahun sekarang. Nah, jadi di video kali ini ada Mbak yang bertanya kepada saya, sahabat online, itu bertanya kepada saya gini, Mbak, kalau PRT pembantu merusakkan barang secara tidak sengaja, apakah majikan boleh memotong gaji kita atau mengambil gaji kita? Nah, contohnya tidak sengaja kita memecahkan piring atau memecahkan gelas atau merusakkan, intinya merusak tidak secara tidak sengaja merusak barang milik majikan atau baju lah atau intinya barang lah yang milik majikan lah. Jadi kesalahan yang secara yang tidak sengaja itu majikan tidak boleh memotong gaji kita atau mengambil gaji kita. Tidak boleh ya, itu sudah peraturan dari MOM dan agensi juga sudah memberitahu. Jadi intinya tidak boleh sepeser pun majikan mengambil atau meminta ganti rugi atas kerusakan yang pembantu itu lakukan untuk barangnya, untuk kerusakan barangnya ya. Ini ada kasus Mbak dari Indonesia juga, itu di Singapura juga, itu tidak sengaja, secara tidak sengaja merusakkan pakaian milik majikan. Mbak ini sudah bekerja sekitar 8 atau ya sekitar 8 bulan. Jadi baru habis potongan gaji ya. Potongan gaji itu 7 bulan Mbaknya ini. Itu di bulan ke-8 dia itu merusak baju, tidak sengaja merusakkan baju majikannya secara sepihak, tanpa kompromi, tanpa memberikan penjelasan tanpa memberikan penjelasan dan tanpa mendengarkan penjelasan dari PRT-nya. Majikan ini mengambil semua gajinya, artinya gaji 1 bulannya itu tiba-tiba diambil tanpa memberitahu dan tanpa apa ya, dia itu tidak peduli dan tidak mau mengerti, dan intinya barangku rusak kamu yang harus ganti. Itu kasus yang sedang terjadi di sini gitu. Jadi sebenarnya majikan itu sebelum mengambil pembantu ya, pihak agensi, pihak MOM itu sudah memberitahu kalau hal ini tidak boleh dilakukan. Tetapi banyak majikan yang tidak peduli, atau mungkin mereka nakal lah, atau mereka mungkin berpikirnya gini, alah MOM nggak akan tahu kalau saya melakukan ini. Jadi mereka menyepelekan hal-hal seperti ini. Dan ada juga kasus yang ini dialami oleh teman saya sendiri. Dia itu ikut sama majikan. Intinya dia jaga anak, 2 anak. Itu anak itu nggak boleh nonton TV dan nggak boleh nggak boleh, karena kan si mbaknya ini baru jadi fresh ya, nggak boleh pegang HP. Tetapi si majikan ini memberikan kesempatan untuk boleh memakai HP-nya di malam hari. Tetapi kalau dia memakai HP-nya itu di siang hari dan ketahuan, karena kan banyak kamera, jadinya kadang kalau ngambil HP-nya itu kan ditaruh di atas lemari ya, di atas lemari, dan lemarinya itu di atasnya ada kamera. Jadi kalau saat dia ambil kan pasti kelihatan. Itu dia akan dipotong gajinya $1 untuk satu kesalahan loh. Contohnya gini, kan nggak boleh nonton TV, anaknya nggak boleh
nonton TV. Tetapi kadang anaknya itu minta nonton TV. Anak usia 2 tahun itu kadang, aku mau nonton TV, aku mau nonton TV. Dan kadang kan marah atau kadang nangis. Jadi mbaknya ini, teman saya ini menghidupkan TV. Itu dia yang didenda $1 karena dia melakukan kesalahan. Perintahnya dari majikan adalah tidak boleh menghidupkan TV, tapi kamu kok menghidupkan TV. Nanti terus bilang, ini anaknya loh mem yang minta. Kamu kenapa kamu menuruti anak usia 2 tahun? Jadi itu cerita dari teman saya. Terus dia juga dipotong kalau melakukan satu kesalahan. Contoh kesalahan yang akan saya contohkan ya. Karena boxnya itu peralatannya makan itu antara orang dewasa sama anak-anak itu disendirikan. Kalau mbaknya ini lupa, teman saya ini lupa menaruh barang anak-anak ini tadi di tempat raknya untuk orang dewasa, itu dia juga sudah melakukan satu kesalahan, akan dipotong $1. Jadi $1 untuk satu kesalahan. Jika satu hari melakukan 2 sampai 3 kesalahan, berarti $3. Dan untuk 1 bulan, makanya dia tidak betah sampai 9 atau 10 bulan dia baru minta transfer atau ganti majikan ya. Majikan yang seperti ini itu repot juga, sulit juga. Tetapi gimana ya? Dia tuh sudah diberitahu tapi dia tidak peduli. Intinya kamu ikut saya ya, kamu ikut peraturan saya. Itu majikan yang seperti ini, yang sulit, dan ya semoga saja tidak ketemu lah ya. Dan juga bukan hanya itu, majikannya itu juga sangat ketat, banyak peraturan, dan nggak boleh enggak. Jadi tidak boleh dilanggar. Masalah masalah pakaian juga dikomplain, kamu harus pakaian seperti ini seperti itu. Lalu apalagi majikannya itu juga sangat ketat dalam media sosial, karena dia tidak mau anaknya atau rumahnya atau keluarganya itu diekspos di media sosial. Jadi itu majikan dari teman saya. Ini adalah cerita dari saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga sering melakukan kesalahan. Jadi kesalahan saya itu dulu pernah saya menyetrika punya majikan celana ya. Menyetrika punya majikan, terlalu panas setrikanya, akhirnya bolong, berlubang celananya. Terus saya ya memberanikan diri, takut tapi memberanikan diri, karena itu sebuah kesalahan yang saya lakukan gitu. Saya bilang jujur, saya jelaskan, dan saya bilang kalau nggak apa-apa mem, kalau mau dipotong gaji saya tidak apa-apa. Mereka bilang nggak apa-apa, ini bisa beli lagi. Yang penting kamu jujur, kamu intinya berusaha jujur apapun, daripada kita menutupi kesalahan, nanti saat ketahuan malah akan ribet sendiri. Itu yang saya lakukan. Saya lebih baik mengatakan jujur. Saya tidak tahu nanti responnya seperti apa, mungkin marah sama saya. Yang penting saya berusaha bahwa ini kesalahan saya harus jujur. Itu pengalaman yang saya pernah alami. Tetapi kalau memang ketemu sama majikan yang seperti ini, yang apa-apa sedikit-dikit potong gaji, apa-apa dikit-dikit potong gaji, itu sebaiknya saran saya adalah ngomong sama agensi, beritahu agensi cerita yang sebenarnya, beri penjelasan ke agensi supaya agensi bisa ngomong sama majikan untuk meredakan emosi dan memberikan penjelasan ke majikan. Karena mungkin kalau barangnya, ya kita sendiri juga gitu ya, kalau barangnya rusak ya kita emosi meledak-ledak ya. Ini makanya beritahu agensi, minta tolong sama agensi. Kalau memang agensi tidak bisa, sudah angkat tangan ini sama majikan satu seperti ini, telepon ke MOM, bilang sama MOM untuk ngomong sama majikan supaya memberikan pengertian lah, memberikan
supaya lebih redam lagi gimana solusinya terbaik, karena ya ini karena hal yang tidak disengaja. Jadi supaya antara majikan sama MUM bisa bicara, memberikan solusi yang terbaik untuk pembantu, untuk MUM, untuk majikan juga. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya, sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan ya semoga kita tidak menemukan majikan-majikan yang seperti ini, walaupun kita tidak tahu nasib kita di sini tuh seperti apa. Ya semoga video ini bisa membantu dan juga kita sama-sama belajar ya. Saya bukan mempelajari atau saya juga bukan menggurui, tetapi kita sama-sama sharing, saya belajar, teman-teman juga belajar. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa dukung, subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye. Kita bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.